Kadang yang membuat kita lelah bukan masalahnya, tapi pikiran kita sendiri yang tidak berhenti khawatir. Lalu, bagaimana caranya tetap tenang di tengah semua ini? Menurut Islam, ketika kesulitan datang dalam hidupku, aku berusaha mengingat satu hal penting, bahwa hidup ini memang tempat ujian. Tidak ada manusia yang benar-benar bebas dari masalah. Setiap orang diuji dengan cara yang berbeda, pada waktu yang berbeda, dan dengan kadar yang telah Allah tetapkan dengan penuh keadilan. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan bahwa Dia tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Maka aku mencoba meyakinkan diriku bahwa apapun yang sedang aku hadapi saat ini, sejatinya aku mampu melewatinya. Meskipun terasa berat, meskipun terasa melelahkan, tetap ada kekuatan yang Allah titipkan di dalam diriku. Aku juga mulai memahami bahwa setiap ujian pasti memiliki tujuan. Tidak ada yang sia-sia dalam setiap ketetapannya. Bisa jadi kesulitan ini hadir untuk membersihkan hatiku, menghapus dosa-dosaku, atau mengangkat derajatku. Bisa jadi aku sedang diarahkan menuju jalan yang lebih baik. Meskipun saat ini aku belum mampu melihatnya dengan jelas. Seringkali aku ingin semuanya segera selesai. Aku ingin masalah ini hilang tanpa harus melalui proses yang panjang. Tapi perlahan aku belajar bahwa justru dalam proses itulah aku sedang dibentuk. Aku sedang dilatih untuk menjadi lebih sabar, lebih kuat, dan lebih dekat kepada Allah. Jika hidup selalu mudah, mungkin aku akan lupa untuk sujud, lupa untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Aku mencoba mengubah cara pandangku. Dari yang awalnya melihat kesulitan sebagai beban, menjadi melihatnya sebagai bagian dari kasih sayang Allah. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkanku. Justru melalui ujian ini, Dia sedang mendekatkanku kepadanya, mengajarkanku untuk lebih bergantung hanya kepadanya. Aku belajar menerima tanpa harus menyerah. Aku tetap berusaha, tetap mencari jalan keluar, tetap berikhtiar dengan sebaik mungkin. Namun di dalam hati, aku mulai menanamkan keyakinan bahwa apapun hasilnya nanti, itulah yang terbaik menurut Allah. Dan saat aku mulai memahami semua ini, hatiku perlahan menjadi lebih tenang. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena aku tahu bahwa semua ini memiliki makna. Ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang sudah Allah tuliskan, dan tugasku hanyalah menjalaninya dengan sabar, dengan iman, dan dengan penuh kepercayaan bahwa setelah kesulitan ini akan ada kemudahan yang Allah siapkan. Ketika menghadapi kesulitan, hal pertama yang ingin aku jaga adalah hatiku. Karena seringkali, bukan hanya masalahnya yang membuatku lelah, tetapi pikiranku sendiri yang terus berlarian, dipenuhi rasa cemas dan ketakutan. Maka aku belajar untuk berhenti sejenak, menarik nafas, dan menenangkan diri. Aku menyadari bahwa tidak semua hal berada dalam kendaliku. Ada batas antara usahaku sebagai manusia dan ketetapan Allah sebagai Rabbku. Di titik itulah, aku mulai belajar bersandar, bukan kepada manusia, bukan kepada keadaan, tetapi hanya kepada Allah semata. Aku mengingat ajaran dari Nabi Muhammad, bahwa ketenangan itu lahir dari hati yang dekat dengan Allah. Maka aku mencoba mendekat, meskipun dalam keadaan lemah. Aku berdoa, bukan hanya saat semuanya terasa berat, tetapi juga sebagai cara untuk menenangkan jiwa. Aku menyebut namanya perlahan, berharap hatiku ikut menjadi tenang. Seringkali aku tidak langsung menemukan jawaban atas masalahku, tapi aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Hatiku tidak lagi sekeras sebelumnya, pikiranku tidak lagi sekacau sebelumnya. Seolah-olah ada kekuatan yang menenangkan dari dalam, yang membuatku mampu bertahan sedikit lebih lama. Aku belajar bahwa sabar bukan berarti diam tanpa usaha, tetapi tetap melangkah tanpa kehilangan harapan. Sabar adalah ketika aku tetap memilih untuk berpikir jernih, meskipun keadaan tidak mudah. Sabar adalah ketika aku menahan diri dari berprasangka buruk kepada Allah dan tetap percaya bahwa semua ini sedang diatur dengan sebaik-baiknya. Aku juga belajar untuk tidak memaksakan semuanya harus sesuai dengan keinginanku, karena semakin aku memaksa, semakin hatiku gelisah. Tapi ketika aku mulai menyerahkan semuanya kepada Allah, ada rasa ringan yang perlahan hadir, bukan karena masalahnya selesai,
tetapi karena aku tidak lagi memikul semuanya sendirian. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang, dan aku mulai merasakannya sedikit demi sedikit. Ketenangan itu tidak datang sekaligus, tetapi hadir perlahan mengisi ruang-ruang gelisah yang sebelumnya penuh dengan kekhawatiran. Di titik ini, aku memahami bahwa ketenangan bukan berarti tidak ada masalah, tetapi kemampuan untuk tetap teguh, tetap jernih, dan tetap percaya kepada Allah, bahkan ketika keadaan belum berubah. Dan aku memilih untuk tetap tenang, karena aku tahu Allah selalu ada. Setelah aku berusaha dan mencoba menenangkan hati, aku sampai pada satu titik penting dalam perjalanan ini. Bertawakal kepada Allah. Aku menyadari bahwa tidak semua hal harus aku genggam sendiri. Ada saatnya aku harus melepaskan, bukan karena menyerah, tetapi karena percaya. Aku tetap berikhtiar semampuku. Aku melakukan apa yang bisa aku lakukan, memperbaiki apa yang bisa aku perbaiki, dan melangkah sejauh yang aku mampu. Tapi setelah itu, aku belajar untuk menyerahkan hasilnya kepada Allah, karena aku tahu rencananya jauh lebih luas daripada yang bisa aku bayangkan. Dalam setiap doa, aku mulai berbicara dengan lebih jujur kepada Allah. Aku sampaikan rasa takutku, kegelisahanku, harapanku. Aku tidak lagi mencoba terlihat kuat di hadapannya, karena aku tahu Allah memahami bahkan apa yang tidak mampu aku ucapkan. Disitulah aku menemukan ketenangan, ketika aku tidak perlu menyembunyikan apapun. Aku mengingat bahwa harapan seorang hamba tidak boleh terputus. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan untuk tidak berputus asa dari rahmat-Nya. Maka meskipun keadaan belum berubah, aku tetap menjaga harapanku. Bukan harapan bahwa semuanya akan berjalan sesuai keinginanku, tetapi harapan bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan. Aku belajar menerima kemungkinan bahwa jalan yang aku lalui mungkin berbeda dari yang aku rencanakan, tapi justru disitulah letak keindahannya, karena Allah selalu tahu apa yang aku butuhkan, bahkan ketika aku sendiri tidak memahaminya. Bertawakal bukan berarti berhenti berusaha. Justru di dalam tawakal, aku menemukan kekuatan untuk terus melangkah tanpa rasa takut berlebihan. Aku tidak lagi terlalu cemas tentang hasil, karena aku tahu tugasku hanyalah berusaha dan berdoa. Selebihnya, aku percayakan kepada Allah. Dan perlahan, aku merasakan perubahan dalam diriku. Hati yang dulu penuh kegelisahan mulai dipenuhi dengan keyakinan. Pikiran yang dulu dipenuhi kekhawatiran mulai digantikan dengan harapan. Aku menjadi lebih tenang, bukan karena semua masalah telah selesai, tetapi karena aku tahu aku berada dalam penjagaan Allah. Pada akhirnya, aku memahami bahwa hidup ini bukan tentang menghindari kesulitan, tetapi bagaimana aku menyikapinya. Dengan sabar, dengan doa, dan dengan tawakal. Dan di titik ini, aku memilih untuk tetap berharap, karena aku yakin Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-Nya.